Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini renungan kita berjudul Hamba Kebenaran, dan kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Roma 6 ayat 19b yang bunyinya demikian. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca begitu tegas ya, bahwa setiap kita ya harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Bahkan artinya seluruh kehidupan kita ini agar kita menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kita kepada pengudusan. Kenapa kita harus targetnya kepada kepengudusan? Karena kita mempunyai Allah yang kudus, dan kita akan hidup bersama-sama Dia dengan kekal selama-lamanya di sorga di dalam kekudusan. Ya, kalau kita hidup di dunia ini masih ada banyak ya persoalan, masalah, kedagingan yang harus kita hadapi. Tapi nanti di sorga sudah tidak ada lagi. Yang ada di sana adalah hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di saat kita masih hidup ini, kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kehidupan dari Kristus Yesus yang menjadi teladan kita. Ya, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus selama 33 tahun kurang lebih, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Tuhan Yesus melakukan salah di dalam kehidupannya. Selalu benar, Saudara. Kenapa? Karena Dia itu Allah itu sendiri. Walaupun Dia berwujud sebagai manusia, tetapi apa yang dilakukan selalu benar. Dan itu yang harus kita belajar. Memang kita tidak sempurna, tidak akan pernah bisa sempurna kalau kita hidup di dunia ini. Tetapi seperti ada lagu yang katakan, seperti Yesus, ya, itu saja yang ku minta, ya. Karena kita ingin, Saudara, untuk menjadi hidup seperti Yesus, karena kita tahu kekekalan ada bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, sebagai yang ciptaan yang baru, ya, kita harus mengembangkan hidup kita hari lepas hari, ya, untuk semakin hari semakin maju di dalam kehidupan kekudusan di hadapan Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang lama sudah berlalu, ya. Kita harus hidup dalam hidup yang baru di dalam Tuhan, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Bapak Ibu Saudara, membiasakan hidup sesuai dengan firman Tuhan berarti kita meninggalkan hidup kita yang lama, ya. Kebiasaan hidup kita yang lama kita tinggalkan, ya. Kalau dulunya kita dengan gampangnya melakukan hal-hal yang bodoh di mata Tuhan, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus belajar hidup itu, memperbaiki, ya, memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita berdasarkan kehidupan daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah ajarkan itu. Dan itu harus kita lakukan dengan penuh kerelaan. Kita harus mau berubah, ya. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, kita yang harus berubah, Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam kasih dan setianya. Dalam segala janjinya Dia tidak pernah berubah. Tetapi kita manusia, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pernah salah, kita pernah berdosa, kita pernah apa saja yang jelek di mata Tuhan dan di mata manusia. Kita harus lakukan itu untuk menjadi sesuatu yang baru
kita harus hidup menjadi manusia yang baru, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi menyerahkan tubuh ini untuk berbuat dosa, ya. Dipakai untuk hidup-hidup yang lama, ya. Kita harus tinggalkan semua itu, ya, karena kita percaya, ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Kita adalah dulu orang yang mati, tetapi kita setelah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sekarang adalah manusia yang hidup untuk hidup yang kekal. Nah, dan kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat, ya. Bahkan dikatakan dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, ya, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita harus tinggalkan kehidupan kita yang lama, ya, kebiasaan kita yang lama, ya. Mungkin ada khususnya di masa-masa pandemi ini, nggak ada kerjaan, Saudara, banyak di rumah, nonton TV dari pagi sampai malam, sampai lupa baca Alkitab, sampai lupa berdoa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus tinggalkan yang seperti itu. Hidup kita semakin hari semakin berubah menjadi, ya, karakter kita menjadi semakin mirip dengan Kristus, ya. Oleh karena itu, Saudara, kita harus melakukan ini. Kebiasaan yang lama kita harus tinggalkan. Kita harus hidup di dalam kehidupan kita yang baru, ya. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu Saudara, kita harus berubah, ya. Karakter kita harus berubah, kebiasaan kita harus berubah. Untuk itu, ya, yang pertama yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini, yaitu kita punya saat teduh, berdoa, baca firman, ya. Kemudian kita beribadah. Itu yang berubah, ya. Lebih banyak justru di saat-saat pandemi seperti ini, kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan, ya. Apalagi saat ini, ya, begitu banyak waktu, pergunakan itu, ya. Kemudian yang kedua, kita mulai mempraktekkan kasih, karena itu adalah yang terutama di dalam kehidupan Kristus. Kasih, ya, itu yang terutama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi, ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, ini adalah tindakan yang terutama di dalam hidup kita, mempraktekkan kasih itu, ya. Dan kalau kita sudah melakukan ini, kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Dan dikatakan di ayat ke-35 tadi, semua orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan, yaitu kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi, ya. Mengasihi dalam hal ini adalah memperhatikan, ya, kebutuhan, mulai dari kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, ya. Kalau kita bisa untuk membagi kasih itu, bagikan semua itu. Dan terutama daripada kasih itu adalah saudara dan saya membagikan kabar sukacita kepada orang lain. Itulah kasih yang terutama. Selain itu, kalau kita melihat ada banyak orang yang membutuhkan, mari kita memberikan, ya. Mari kita belajar untuk memberi, bukan dari kelebihan kita, ya. Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran bagaimana seorang janda tua yang dia memberikan apa yang dia punya dari kekurangannya, ya. Dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan kita tunggu dulu baru kita berlebihan secara harta baru kita mau memberikan kasih kepada orang. Mari kita memberikan dari apa yang kita punya. Bahkan dalam kekurangan pun, kalau kita memberikan ini, itu sangat besar di mata Tuhan. Dan ini adalah kasih yang sangat luar biasa, yaitu kasih daripada Kristus. Dan kita semua
akan hidup sebagaimana Tuhan hidup, dan kita akan disebut sebagai hamba kebenaran. Dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap semangat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan kita akan beribadah kembali sebagaimana biasanya, tetapi tetap semangat karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selamat tidur, Tuhan Yesus memberkati. Amin.